nama dan nomor pokok mahasiswa anggota kelompok. Ya, sudah seperti yang sudah Anda lihat, sudah saya, kalau Anda belum lihat silahkan lihat di situs kuliah, itu sudah saya set kelompoknya beserta anggotanya. Ya, bagi yang belum menemukan kelompok, harap segera mencari kelompok. Ya, ada 2 yang anggotanya masih bisa ditambahkan. Oke, nah hari ini kita akan bicara mengenai pengolahan transaksi dan juga proses bisnis. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu karena mestinya kalau kita kuliah harusnya mulai jam 10, tapi saya mulai jam 10.30 itu, harapan saya adalah Anda sudah baca dulu materinya, setidaknya slide perkuliahannya, sehingga nanti bisa sedikit mengikuti. Dan lagi pula banyak sekali materi-materi kita itu yang berasal dari akuntansi pengantar, jadi mestinya ya tidak terlalu asing gitulah ya. Oke, coba saya tanya dulu ini, Mas Ageng Giwang Katon mana ini? Oh, ya, oke, silakan dinyalakan mic-nya Mas. Oke Mas, panggilannya apa ini? Kenapa? Ageng. Oh, Mas Ageng. Ageng. Ya, baik-baik. Mas Ageng, kalau yang disebut transaksi itu apa toh? Transaksi itu merupakan pertukaran antara 2 entitas, barang dan Pertukaran apa? uang, seperti itu. Oke, Barang. barang dan oke. Hanya itu saja? Ya, menurut saya itu saja, Pak. Menurut Anda itu saja. Baik. Terima kasih Mas Ageng. Betul ya? Ya, saja. Jawabannya betul. Baik, coba lain lagi. Siapa ya ini? Onik Oktavia Wijaya, ada? Mbak Onik Oktavia Wijaya. Oh ya, oke. Selamat pagi, Pak. Baik. Selamat pagi. Tadi Mas Ageng mengatakan apa itu transaksi ya? Nah, Iya, sekarang kalau contoh transaksi apa? oke, contoh transaksi, misal transaksi penjualan ya, Pak. Jadi, itu kan contoh transaksi pembelian juga ketika kita sama di supplier, kita beli ya, Pak. Itu kan juga termasuk transaksi. Sama kita juga itu transaksi. Kalau Dan menurut Mas Ageng tadi kan transaksi itu kan ada pertukaran ya. Nah, kalau iya, penjualan itu pertukarannya bagaimana? penjualan tuh pertukarannya kita memberikan perusahaan menjual barang berupa barang produk ya, produk berupa barang atau jasa, tergantung perusahaannya. Lalu ketika terjadi transaksi penjualan, maka perusahaan mendapatkan imbalan berupa revenue atau pendapatan dari penjualan itu, Pak. Ya sebetulnya agak terlalu ruwet gitu ya kalau dalam kasus. Ya, tapi betul hanya sederhananya begitu ya, itu adalah perusahaan memberikan barang atau jasa, nanti si pembeli memberikan uang gitu ya. Iya, Oke, ya baik, tapi bagus. Anda sudah kelihatan akuntansi sekali gitu ya, dengan bahasa yang tepat. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Stefanus Dio Waluyo, mana ini Mas Stefanus Dio Waluyo? Iya Pak, pagi Pak. Oke, Mas Stefanus Dio Waluyo. Kalau ada transaksi gitu ya di dalam akuntansi, lalu diapakan? Pertama kali diapakan setelah ada transaksi ini? Kalau di akuntansi pengantar kemarin. Dicatat Pak. Oke, dicatatnya dalam bentuk apa? Jurnal. Oke. Nah, kalau tadi seperti contohnya Mbak Onik tadi ya, penjualan gitu. Jurnalnya bagaimana? Yang sederhana aja, penjualan tunai. Yang di debit kas, yang di kreditnya itu penjualannya Pak. Oke, baik, terima kasih. Betul juga ya. Oke, nah sekarang ini sedikit
kalian sebagai mahasiswa gitu ya, ada satu hal yang sebagai mahasiswa maupun sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi itu ada hal yang harus diperhatikan, yaitu kalau di perguruan tinggi itu bagi mahasiswa ya harapannya itu adalah kalian kritis. Kritis itu artinya kalau di dalam dunia akademis adalah kalian skeptis, tidak gampang percaya, ya, selalu mempertanyakan apa yang selama ini menjadi keyakinan atau kepercayaan. Kalau dunia akademis itu tidak selalu mempertanyakan apa yang selama ini diyakini sebagai hal yang normal, yang biasa, yang benar, kita tidak akan mendapatkan kemajuan pengetahuan seperti sekarang. Oke. Jadi harus kritis, ya, skeptis, tidak gampang percaya. Tetapi pada saat yang sama juga harus terbuka. Artinya apa? Artinya jika memang sudah terbukti, karena skeptis tadi ya harus ada buktinya secara ilmiah dan lain sebagainya. Kalau memang sudah terbukti ya harus bisa menerima bahwa ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang selama ini kita percayai. Ya. Dulu saya itu sangat percaya bahwa kalau yang namanya riset itu harus begini, gitu, penelitian harus begini. Tapi kemudian ketika saya belajar lagi, saya oh ternyata ada cara yang lain, dan cara yang lain ini secara ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian saya terima. Oke. Nah, mungkin agak abstrak apa yang saya katakan, tapi ini nanti akan semakin jelas pada hal berikutnya ini ya. Oke. Mbak Amelia Kris Atmaja, ada nggak? Ya ada ya, terdaftar di sini. Mbak Amelia Kris Atmaja mana? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tadi sudah diberi contoh oleh Mas Stefanus Diowaluyo, jurnal penjualan tunai ya. Oke. Kalau gimana, Pak? Ya, tadi kan sudah diberi contoh oleh Mas Stefanus Diowaluyo ya, kedengaran? Iya. Halo? Okay. Iya. Itu kan jurnal penjualan tunai ya? Iya. Oke. Nah, kalau sekarang depresiasi. Ya. Depresiasi itu ada jurnalnya nggak, Mbak? Halo, Pak. Ya, halo. Bisa mendengar? Yang lain Iya, bisa Pak. mendengar saya, kah? Oke. Kalau depresiasi itu jurnalnya bagaimana? Pakai 4 metode itu ya, Pak? Salah satu saja. Yuk, bukan menghitung depresiasinya loh, jurnalnya saja. Bagaimana jurnal depresiasi? Yang didapat apa, yang dikredit apa? Ini barusan loh ya, baru beberapa bulan yang lalu itu. Sudah diajari depresiasi kan? Sudah. Oke, jadi yang didapat apa, yang dikredit apa kalau depresiasi itu? Boleh googling loh ya, ini bukan ujian kok. Apa depresiasi itu penyusutan ya, Pak? Iya, penyusutan depresiasi. Berarti apa ini? Yang didapat apa, yang dikredit apa? Ini jurnalnya saja loh ya, tidak usah pakai angkanya, cukup yang didapat apa, dikredit apa. Oke, belum dapat jawab. Ganti dulu ke yang lain. Mas Julianto Saputra mana ini? Mas Julianto Saputra? Ya, Pak.
Oke. Iya, Nah, Pak. Mas Julianto, ya. Eh, jurnalnya apa kalau depresiasi, Mas Julianto? Penyusutan. Yang didebet apa, yang dikredit apa? Kemarin akuntansi pengantar dapat apa, Mas Julianto? Dapat amin, Pak. Loh, dapat amin loh. Saya tuh dulu akuntansi pengantar aja cuma dapat C loh. Ayo apa? Yang ini mosok dapat A minus kok. Jurnal depresiasi saja lupa. Atau minusnya itu gara-gara lupa depresiasi ini, kalau ingat jadi plus gitu ya. Tidak bisa juga. Yang di debit beban penyusutan, Pak. Yang di kredit apa? Akumulasi penyusutan. Oke, ya terima kasih. Oke, jadi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Oke. Nah, saya mau kembali dulu ke Mas Ageng. Iya, Pak. Oke, ya, jurnalnya untuk depresiasi. Ya. Jadi begitu. Yang dipertukarkan apa nih, Mas, kalau depresiasi? Kan transaksi juga ya? Iya, tapi itu penyusutan nilai barang. Kan kalau memberi barang atau memberikan barang, itu toh? Yang Halo ya. Bisa ulang nggak, Pak? Putus-putus. Oke, sekarang bisa terdengar. Iya, tapi putus-putus, Pak. Oke. Putus-putus aja. Oke, kalau sekarang bisa mendengar? Iya, bisa, Pak. Oke. Jadi kalau depresiasi itu yang dipertukarkan apa? Karena kan tadi transaksi itu definisi ada yang dipertukarkan, gitu kan? Jadi kalau depresiasi yang dipertukarkan apa? Atau penyusutan tadi yang dipertukarkan apa? Nilai barangnya yang benar. Kok nilai barang ditukar dengan siapa? Kalau penjual. Oke, ya baik. Baik. Nah, ini tadi poin yang ingin saya sampaikan melalui mengapa Anda harus kritis selalu mempertahankan sesuatu yang kelihatannya itu sudah benar, itu ternyata tidak sepenuhnya. Jadi saya tidak mengatakan definisi transaksi dari Mas Ageng tadi salah loh ya, benar loh, sudah dibuktikan kok ya. Tetapi ada definisi lain yang melengkapi. Gitu. Nah, definisi yang melengkapi apa? Jadi transaksi itu adalah selain pertukaran tadi, kesepakatan antara dua belah pihak untuk saling bertukar sesuatu, transaksi itu juga adalah peristiwa ekonomi yang bisa diukur. Depresiasi itu tidak ada pertukaran. Kalau penyusutan itu tidak ada pertukaran. Kalau satu mesin itu mengalami penyusutan secara akuntansi, kan bukan berarti lalu mesinnya mengecil kan. Kalau gedung itu ada penyusutan, bukan gedungnya mengkeret gitu kan. Tidak. Apakah karena nilainya turun? Malah nilainya mungkin naik gitu kan. Nah, tetapi
penyusutan itu adalah satu peristiwa ekonomi. Ya, jadi peristiwa ekonomi ya yang bisa diukur secara finansial, gitu ya, dengan ukuran-ukuran finansial. Nah, kayak itu. Nah, jadi itu kalau Anda di perguruan tinggi, ya, Anda harus kritis. Tidak selalu dosen itu benar. Ya, dosen itu bisa salah. Saya beberapa kali salah dan ada mahasiswa yang kemudian menunjukkan kesalahan saya. Ya, saya hargai itu. Ya, menunjukkan sesuatu salah dengan cara yang baik itu sangat diharapkan terjadi. Ya, dan Anda sebagai mahasiswa, gitu ya, nanti diharapkan untuk selalu kritis. Dan tentunya setelah lulus dari perguruan tinggi juga diharapkan selalu kritis. Ya, sehingga kalau ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak tepat, ada hal yang kurang lengkap, kalian bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau misalnya tahu itu salah ya dikatakan itu salah, kalau tahu itu kurang lengkap ya dikatakan kurang lengkap, gitu ya. Dengan tujuan tentunya sesuatu yang konstruktif, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita mulai saja untuk kuliahnya, gitu ya. Baik, bisa terlihat ini? Bisa, Pak. Bisa. Oh, Bisa, Pak. baik. Oke, terima kasih. Kita terus ya. Nah, jadi kita akan melihat proses bisnis atau juga pengolahan transaksi. Inti dari sistem informasi akuntansi itu sebetulnya di sini. Demikian juga sebetulnya dengan proses akuntansi. Terutama proses akuntansi dasar mulai dari adanya transaksi sampai nanti adanya laporan keuangan. Ya, oke. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada banyak proses. Selama perusahaan itu berdiri, selama perusahaan itu masih beroperasi, selalu ada proses. Bahkan di Indonesia ini ada beberapa perusahaan atau kalau di luar negeri namanya shell company, jadi perusahaan-perusahaan yang hanya nama pun itu ada aktivitasnya. Ya, meskipun tidak sering perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar beroperasi secara normal. Ya. Nah, apa saja aktivitasnya? Ya, memperoleh modal. Ya, ketika perusahaan itu mulai berdiri kan harus ada modal. Nah, modal ini bisa dengan kekayaan atau harta dari si pemilik, para pendiri, gitu ya. Bisa juga dengan meminjam uang atau dapat investor dan lain sebagainya. Nantinya kalau perusahaan sudah berjalan, mereka bisa menambah modal dengan cara apa? Menerbitkan saham, obligasi, ya, dan seterusnya. Oke. Dan kalau sudah nanti ya harus ada tempat usaha kan? Dan peralatan untuk menjalankan usaha. Buying building ini ya kalau maksudnya mendapatkan tempat usaha. Ini bisa menyewa tentunya, punya kantor, atau juga bisa membeli. Ya. Dan tempat usaha itu sekarang ya tidak harus dalam bentuk fisik sebetulnya, bisa dalam bentuk virtual. Ya. Tetapi secara legal hukum, gitu, yang namanya tempat usaha itu harus ada alamat fisiknya. Untuk nanti didaftarkan ada surat izin usaha, tanda pendirian, pendaftaran perusahaan dan lain sebagainya, akte pendirian, ya, itu penting guna legalitas satu perusahaan dan peralatan. Dan merekrut atau mendapatkan karyawan, ya, merekrut karyawan dan juga karyawan ini perlu pelatihan. Pelatihan ini bisa ya hanya diberitahu caranya kalau masak seperti ini atau itu tolong dipotong-potong. Caranya seperti ini, bisa sampai kemudian pelatihan yang sifatnya terstruktur dan sistematis seperti kalau Anda masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut pada saat kita membahas mengenai proses di sumber daya manusia. Dan membeli persediaan, ini sangat tergantung, tadi sudah disampaikan, siapa tadi saya lupa, tergantung perusahaannya ya. Kalau itu perusahaan dagang, yang dibeli adalah persediaan barang dagangan. Kalau itu perusahaan manufaktur, yang dibeli adalah persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Kalau itu perusahaan jasa, mungkin ya, bahan habis pakai, gitu ya, supplies. Dan melakukan upaya pemasaran
dan periklanan. Ya. Nah, ini sangat tergantung pada bidang usaha. Kalau Anda jualan pisang goreng gitu ya, mungkin ya pasang iklan gitu, pisang goreng paling murah, paling enak se-Indonesia misalnya, bisa. Tapi hal seperti itu tidak akan bisa berlaku untuk produk lain. Ya. Contoh, misalnya Anda mengiklan, misalnya kalau Atma Jaya itu mengiklankan diri kuliah paling murah se-Indonesia itu, apakah kira-kira Anda mau untuk kuliah di Atma Jaya? Saya kira kok malah justru tidak. Ya. Atau misalnya ada yang menawarkan Anda belilah Ferrari terbaru, harga setara dengan Avanza itu. Mungkin malah tidak ada yang mau beli gitu ya. Masa Ferrari diiklankan seperti Avanza, beda. Nah, inti dari periklanan dan pemasaran ini adalah supaya para calon konsumen itu tahu ada produk yang Anda jual. Kalau calon konsumen itu tidak tahu ada satu produk, mereka tidak akan membeli. Tahu dulu, aware gitu ya. Nanti muncul rasa ingin tahu, muncul rasa ingin mencoba, atau butuh gitu ya, baru melakukan transaksi. Dan menjual barang atau jasa tadi ya, sudah ada beberapa contoh tadi. Ya. Dan kalau sudah menjual, tentunya diharapkan si pembeli atau konsumen itu membayar. Dan kita menerima pembayaran tersebut. Nah, uang yang kita terima dari pembayaran tersebut digunakan untuk apa? Nomor satu adalah untuk membayar gaji karyawan atau membayar upah buruh. Ya, nomor satu. Penggajian dan pengupahan itu aturannya cukup ketat. Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia itu ada aturan setiap tanggal berapa paling lambat karyawan itu harus dibayar, upah buruh harus dibayar. Itu ada aturannya. Melewati dari tanggal itu nanti perusahaan akan kena hukuman. THR kapan harus dibayar, ya itu juga ada aturannya. Besarannya pun juga sudah diatur. Nah, jadi nomor satu ini. Saya pernah jadi manajer keuangan satu startup gitu ya. Dan yang namanya gajian itu nomor satu. Setiap kali kami pada waktu itu kami dapat uang gitu ya dari hasil berjualan produk, ya itu yang pertama kali dialokasikan adalah untuk gaji. Ya. Kalau sampai gaji ini telah dibayar, upah telah dibayar, wah bisa demo, bisa mogok, bisa kacau. Belum lagi nanti Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja kan ikut campur. Belum lagi nanti kalau ada LSM atau orang-orang yang memprovokasi, ya tambah ribet lagi. Hal kedua yang perlu juga langsung dialokasikan dan dibayar itu adalah pajak. Wah, pajak ini juga tidak ada kompromi. Telat bayar pajak bermasalah, telat lapor saja bermasalah, gitu ya. Dan membayar supplier. Nah, kalau supplier ini tadi yang supplier itu entah yang sudah menyediakan barang ini gedung, peralatan ataupun juga persediaan ini perlu dibayar. Ya. Dulu zaman saya jadi manajer keuangan itu, supplier itu kalau belum nagih 3 kali belum saya bayar ya. Jadi itu memang dia paling bawah prioritas. Oke. Lalu tentunya tiap aktivitas ini keputusannya beda. Keputusan menambah modal dengan cara menerbitkan obligasi atau menjual saham tentunya beda dengan keputusan calon karyawan A atau B itu diterima atau tidak. Tentunya beda dengan keputusan si pelanggan ini dapat diskon atau tidak. Beda. Ya. Dan karena keputusannya beda, kebutuhan informasinya juga berbeda. Ya. Oke, sebentar. Macet. PowerPoint-nya yang macet. Sebentar ya. PowerPoint. Nah, jadi memang kalau kita kembali ke sini dulu itu ya,
Oh ya udah. Jadi itulah inti dari aktivitas suatu organisasi, ya. Jadi aktivitas suatu organisasi itu banyak sekali berpusat pada transaksi-transaksi yang dijalani, ya. Nah, tadi sampai di, oke sampai di sini. Saya share lagi ya. Oke, sudah kelihatan ini? Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, Bisa, Pak. terima kasih. Ya, ini mohon maaf ya setiap saat harus tanya karena kalau daring begini kan tidak bisa tahu kalian melihat atau tidak. Oke, nah keputusan-keputusan tadi itu butuh informasi yang berbeda. Ada informasi itu sifatnya finansial. Seperti misalnya kalau akan pinjam uang ke bank atau pakai modal sendiri, kita bisa ngitung. Oh, kalau pinjam uang ke bank bunganya sekian, kalau modal sendiri sekian, bisa dihitung mana yang lebih menguntungkan. Tapi juga ada informasi yang non finansial. Misalnya akan merekrut karyawan. Banyak informasi non finansial, tidak hanya sekedar gajinya berapa, gaji yang diminta berapa, nanti BPJS-nya berapa, asuransinya berapa, tidak seperti itu. Tapi misalnya juga, oh si karyawan ini profil psikologisnya cocok jadi guru TK, maka tidak mungkin dia dipekerjakan sebagai penagih hutang misalnya. Itu. Ya. Ada yang berasal dari sumber internal, ya, ada yang berasal dari sumber eksternal. Pajak misalnya itu sumbernya eksternal informasinya. Karena apa? Ya tarifnya ditentukan pemerintah, cara menghitungnya ditentukan pemerintah, cara bayarnya juga ditentukan pemerintah dari pihak luar. Kalau dari eksternal, internal misalnya harga jual barang, biaya produksinya berapa, itu berasal dari internal. Nah, satu sistem informasi akuntansi yang baik itu harus bisa mengintegrasikan berbagai macam sumber dan tipe informasi tersebut. Ya. Dan banyak perusahaan itu berusaha untuk membuat proses tadi, semua proses bisnisnya tadi ya, itu menjadi sesuatu yang efisien. Ya. Kalau efisien itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu, bisa mengurangi hal-hal yang tidak produktif, bisa mengurangi waktu tunggu, ya, bisa mengurangi waktu transaksi. Jadi lebih cepat, lebih baik. Ya, nah ini yang terjadi dengan Toyota. Toyota itu bisa menjadi raja otomotif dunia. Sekarang mungkin masih 3 besar ya, dengan Volkswagen gitu ya. Dulu selama 100 tahun tuh yang menjadi raja otomotif dunia itu General Motors di Amerika Serikat, tapi kalah oleh Toyota. Kenapa? Contoh saja ya, bagaimana Toyota itu bisa efisien. Untuk mesin, nah, saya kembali ke sini dulu saja. Untuk mesin, ya, jadi mesin itu dipasang ke mobil kan ada bautnya. Ya. Nah, mobil Amerika itu bautnya ada 3 untuk mesin. Tapi ketiga baut itu beda-beda. Sehingga untuk membuka atau mengencangkan baut itu butuh 3 alat yang berbeda. Oke. Toyota itu juga pakai 3 baut. Tapi bautnya sama, sehingga hanya butuh 1 alat untuk mengencangkan maupun melepaskan baut tersebut. Nah, kalau Anda sekarang sebagai pemilik bengkel servis mobil, ya, kalau Anda spesialisasinya mobil-mobil Amerika, berarti Anda harus beli 3 baut hanya untuk 1 mobil. Sedangkan kalau Toyota 1 baut, 1 alat saja ya untuk tadi bautnya yang bisa dipakai. Nah ini efisiennya Toyota itu seperti itu. Oke, Oke, saya share lagi ya PowerPoint-nya. Nanti kalau tidak kelihatan ngomong ya. Oke. Nah, sistem informasi akuntansi ya itu sebagai satu sistem itu selalu berinteraksi dengan pihak internal dan eksternal. Ya. Sistem penggajian misalnya itu nanti berinteraksi dengan sistem SDM. Mungkin juga berinteraksi dengan sistem penjualan. Mungkin berinteraksi dengan sistem produksi.
Ya, nanti pada waktunya kita bahas. Nah, interaksinya itu bersifat dua arah, memberi dan menerima. Memberikan sesuatu, menerima sesuatu. Di sini yang diberi dan diterima, karena namanya sistem informasi, ya diberikan dan diterima adalah informasi. Nah, kemudian, ini tadi kita sudah lihat ya, transaksi itu apa. Ya, tadi Mas Ageng sudah menjelaskan dan sudah betul. Ya. Kesepakatan antara dua pihak untuk saling bertukar barang atau jasa. Bisa barang dengan barang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa, atau barang dengan uang, jasa dengan uang. Ya. Lalu juga peristiwa-peristiwa lain yang dapat diukur secara ekonomis oleh satu organisasi. Contohnya tadi sudah, yaitu apa? Penyusutan atau depresiasi. Nah, contohnya ini sudah ya. Banyak sekali transaksi di dalam satu perusahaan. Tetapi biasanya transaksi-transaksi tersebut mengikuti pola siklus. Ya, jadi lingkaran. Dimulai dari merekam data ya, dalam bentuk jurnal, tadi sudah kita bahas. Nanti akan keluar hasilnya atau keluarannya, yaitu apa? Informasi. Mungkin berupa laporan keuangan dan laporan lain. Ya. Nah, proses-proses bisnis tadi, transaksi-transaksi tadi dikelompokkan menjadi 5 siklus besar. Ada buku SIA yang mengatakan 4. Nanti saya tunjukkan mengapa. Ya, tapi untuk bukunya Romney itu 5. Itu apa? 1, siklus pendapatan. Di sini perusahaan memperoleh pendapatan dengan cara apa? Jualan. Ya. Dan ada siklus pengeluaran, di mana perusahaan di sini mengeluarkan uang. Ya, kalau revenue tadi kan memperoleh pendapatan, di sini mengeluarkan sesuatu di expenditure cycle ya. Ya, perusahaan berlaku sebagai pembeli. Nah, siklus pendapatan dan siklus pengeluaran itu sebetulnya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Nanti kita bahas pada waktunya. Dan ada siklus produksi, siklus SDM penggajian, dan siklus keuangan. Nah, tadi saya katakan ada buku SIA yang siklusnya hanya 4. Di mana? Yaitu ini. Siklus penggajian itu masuk ke siklus pengeluaran. Kenapa? Karena fokusnya hanya gaji, biaya gaji. Kalau memang hanya biaya gaji dan upah, itu cocok masuk ke siklus pengeluaran. Tetapi SDM itu lebih dari sekedar gaji dan upah. Nanti kita bahas pada waktunya. Oke, kita sekarang lihat. Jadi kalau siklus pendapatan, posisi perusahaan itu sebagai penjual, ya, berinteraksi dengan konsumen. Perusahaan memberikan barang atau jasa, konsumen memberikan uang. Ya, ini siklus pengeluaran, ya, ini berbeda lagi. Perusahaan fungsinya sebagai pembeli. Ini perusahaan memberikan uang, nanti perusahaan akan dapat barang atau jasa. Siklus produksi, nah kalau siklus produksi ini perusahaan memberikan bahan baku, tenaga kerja, dan nantinya dapat barang yang siap untuk dijual, barang jadi. Siklus SDM, perusahaan memberikan kas, uang, dan yang lain, nanti akan dapat tenaga kerja. Nah, yang agak unik itu adalah siklus finansial ini. Ya. Ini perusahaan memberikan uang tunai dan juga mendapatkan uang tunai. Jadi ini terutama nanti terkait dengan transaksi-transaksi mengenai modal. Pinjaman bank, saham, obligasi itu masuk ke sini. Nanti bisa kita lihat. Kita lihat sekarang aktivitas-aktivitas apa saja di dalam siklus pendapatan. Anda bisa melihat ini nanti sendiri ya. Tapi ada beberapa, misalnya menagih konsumen. Konsumen suruh bayar. Menangani kalau ada retur, utang yang tidak tertagih, piutang yang tidak tertagih, gitu ya. Kemudian melihat apa persediaannya ada atau tidak. Kalau ada yang pesan, lihat persediaannya ada atau tidak, dan seterusnya. Kita bahas ya. Kemudian kita lihat yang lain, siklus pengeluaran, aktivitasnya apa saja, pesan barang, ya, menerima barang dan jasa yang dipesan, menyimpan barang kalau itu sudah dikirim, membayar supplier, ya, dan seterusnya, menangani kalau ada retur pembelian, bagaimana. Dan ini siklus SDM, ya, merekrut karyawan,
melatih karyawan, mengevaluasi dan promosi. Ya. Jadi kalau nanti Anda itu bekerja untuk orang lain, jangan hanya tertarik pada besarnya gaji. Lihat kemungkinan karir Anda naik bagaimana. Cukup banyak alumnus Atmajaya itu, alumni Atmajaya ya, yang bekerja di satu perusahaan yang besar, tapi kemudian karirnya bagus, tapi kemudian keluar. Kenapa keluar? Karena ternyata mereka mentok, tidak bisa naik lagi. Kenapa kok mentok? Karena itu perusahaan keluarga. Dan hanya keluargalah yang akan bisa naik ke posisi atas. Ya, jadi kecuali si alumni ini menikah dengan anggota keluarga, dia tidak akan bisa naik. Maka ya, mereka kemudian keluar mencari yang lain. Ini yang tadi saya katakan. Yang namanya karyawan itu tidak hanya sekedar gaji, tapi ada yang lain, ya, pelatihan dan lain sebagainya. Lalu ini siklus produksi, ya, mendesain produk, menghasilkan produk, ya, membuat perencanaan produksi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini financing cycle ini misalnya menjual saham, meminjam uang dari bank, membayar dividen ke para pemegang saham ataupun membayar bunga kepada para kreditor, ya, melunasi utang jangka panjang dan seterusnya. Nah, masih ingat minggu yang lalu konsep sistem ya, bahwa tiap siklus itu saling berhubungan. Dan kemudian tiap siklus juga akan nanti berhubungan dengan buku besar dan pelaporan keuangan. Ya, di mana buku besar dan pelaporan keuangan ini nanti yang akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau dilihat nanti contohnya seperti ini. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini nanti menjual sesuatu, ya, datanya dikirim ke sini, uangnya dikirim ke financing. Ya. Yang dijual apa ya? Dijual produk dari production cycle ini. Ya. Uang dari financing cycle tadi, dari siklus pendapatan, itu digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya diserahkan siklus produksi untuk diolah, datanya ke sini. Dan begitu seterusnya, termasuk siklus-siklus yang lain. Anda bisa melihat itu. Ya. Nah, siklus-siklus ini kemudian ada yang menjadikannya sebagai software atau aplikasi akuntansi. Ya. Tiap siklus bisa menjadi satu modul tersendiri. Ada yang hanya butuh modul tertentu, seperti kalau minimarket itu butuhnya hanya modul untuk siklus pendapatan. Ya. Lalu juga tidak semua modul dibutuhkan. Kalau Anda itu perusahaan dagang, tidak butuh modul produksi. Ya. Oke. Kalau Anda itu perusahaan yang jualannya hanya tunai, ya mungkin tidak perlu untuk sistem untuk menangani kredit. Ya. Beberapa perusahaan butuh modul ekstra karena memang mungkin sudah sangat kompleks, sudah sangat besar. Ya. Siklus transaksinya itu sama, tetapi mungkin nanti implementasinya bisa beda-beda. Ya, Anda bisa lihat lah. Kalau Anda beli barang di Shopee, Anda beli barang di Tokopedia, Anda bertransaksi di Bukalapak, itu meskipun prinsipnya sama, tapi kan proses atau prosedurnya sedikit berbeda. Nah, itu karena memang menurut tiap perusahaan itu yang terbaik untuk mereka. Gitu ya. Oke. Nah, jadi apapun proses yang digunakan, itu SIA itu harus mampu mengakomodasi kebutuhan informasi dan mengintegrasikan informasi finansial maupun non-finansial. Contoh kita lihat ke Tokopedia misalnya. Saya kalau nanti contoh-contoh mengenai marketplace, ya, toko online, saya akan menggunakan Tokopedia, bukan apa-apa. Nah, Tokopedia itu salah satu foundernya adalah alumnus Atmajaya. Ya. Leontinus Alpha Edison itu alumnus TI, ya, Fakultas Teknologi Industri. Oke, contohnya apa? Kalau mengintegrasikan data non-finansial, misalnya lama pengiriman barang, ya, itu kan informasi non-finansial, tapi itu harus bisa diintegrasikan dengan harga barang. Gitu ya. Nah, mengapa kok Anda harus tahu ini? Ya? Meskipun sebetulnya
semua ini bisa dikomputerisasikan atau diotomatiskan. Begitu ya. Nah ini, oke, saya akan cerita sebentar. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa skripsi bimbingan saya ya, yang dia itu skripsinya di perusahaan keluarga. Perusahaan keluarganya itu adalah bengkel di Jakarta sana. Dan bengkel ini sudah menggunakan satu aplikasi akuntansi yang cukup terkenal di Indonesia, cukup populer. Saya tidak bisa mengatakan mereknya apa ya, tidak etis saya. Tetapi si mahasiswa saya itu melihat bahwa ada yang aneh. Yaitu apa? Saldo persediaannya minus. Nah, kenapa aneh? Coba saya tanya dulu ya. Mas Prudencio Gracias Madu, mana ini? Mas Prudencio Gracias Madu. Ya, Pak. Oh. Mas, kalau yang namanya saldo satu rekening itu paling kecil berapa, Mas? Nilainya? Bisa minus nggak? Ya, pertanyaan saya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, kenapa? Karena menurut saya, Pak, kalau minus itu berarti berutang. Oh, ya nggak mesti berutang. Hutang itu ya nggak ada yang minus loh ya. Oke, terima kasih. Anda sudah betul jawabannya, Mas. Memang akuntansi itu tidak mengenal minus sebetulnya. Ya. Minus itu adalah konsep matematika yang ada di dalam benak manusia. Dalam kenyataannya kita tidak pernah melihat minus kok. Coba. Apa? Wah, minus 5 derajat Celcius. Ya itu kalau pakai Celcius, coba pakai Fahrenheit, nggak minus. Ya. Kacamata minus itu maksudnya apa? Oh, ternyata lensa kacamata yang cekung, gitu kan? Nah, apakah cekung itu minus? Ya itu konsepnya seperti itu, tetapi sebetulnya kan tidak. Dalam akuntansi tidak dikenal kata-kata minus, sehingga saldo satu rekening itu paling kecil adalah 0. Tidak mungkin makanya saldo persediaan itu bisa minus. Ya, tadi mungkin menggunakan kata-katanya Mas Prudencio Gracias ya, apa utang persediaannya pinjam toko sebelah gitu kan, ya nggak mungkin. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena para programmer software akuntansi itu pinter matematika, tapi tidak pinter akuntansi. Nah, jadi kalau persediaan 500 ya, dijual 600, hasilnya bagaimana? Minus 100. Secara matematika benar itu, nggak ada yang salah. Tapi secara akuntansi keliru. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Persediaan itu dipengaruhi oleh apa saja? Transaksi-transaksi apa saja? Ini saya tanya ke Evelyn Kesia Harjono, mana ini? Mbak Evelyn Kesia Harjono. Saya, Pak. Oke, Mbak Evelyn, ya. Persediaan itu dipengaruhi oleh transaksi apa saja? Atau pertanyaannya saya, kapan persediaan bertambah dan kapan persediaan berkurang? Atau karena peristiwa apa persediaan itu bertambah, karena peristiwa apa persediaan itu berkurang? Adanya penjualan. Itu menyebabkan apa? Persediaannya berkurang. Oke. Kalau bertambahnya karena apa? Karena ada pemasukan. Pemasukan Persediaan. Iya, istilahnya apa? Pembelian kan? Iya, pembelian. Bukan pemasukan. Pemasukan itu nanti keliru dengan uang masuk. Ya, oke, terima kasih. Ya, betul. Kalau Anda perhatikan dari minggu yang lalu, saya tidak suka terlalu ruwet gitu ya. Jadi kalau mau ruwet itu sebetulnya persediaan itu bisa bertambah karena transaksi penjualan atau adanya transaksi pembelian atau adanya retur penjualan. Ya.
Persediaan itu bisa berkurang kalau adanya pembelian, persediaan, dan retur penjualan. Tapi saya nggak mau ruwet, jadi yang retur-retur tidak usah saja. Jadul juga begitu retur itu sudah langsung pusing. Nah, jadi persediaan itu bertambah karena adanya pembelian, tapi berkurang karena adanya penjualan. Nah, bagian penjualan itu di bengkel itu rajin nyatet ke dalam sistem. Jadi begitu ada penjualan, masukkan ke sistem. Ada penjualan, masukkan. Bagian pembelian itu yang malas. Kalau ada pembelian ya kalau niat dimasukkan, kalau enggak ya enggak. Nah, ini juga menunjukkan kenapa bisa sampai minus, yaitu tadi karena hanya tahu matematika. Kalau para programmer itu tahu akuntansi, mereka akan mencegah penjualan jika saldonya tidak mencukupi. Saldo barang 100 mau dijual 200, bisa atau tidak? Ya seharusnya tidak bisa. Oke, nanti kita belajar ini pada saat kita bicara mengenai pengendalian, tapi kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, itulah mengapa orang akuntansi harus tahu, software akuntansi itu harus dapat input dari orang akuntansi, kalau enggak jadinya ngawur, minus tadi itu. Nah, transaksi itu bisa diolah menggunakan cara manual ataupun cara terkomputerisasi. Kalau manual, itu yang sudah Anda lakukan di akuntansi pengantar. Dengan pakai jurnal, buku besar, ya, nanti ada neraca saldo, kemudian laporan keuangan. Ya, saya tidak akan ya, tapi biasanya pengolahan data itu dimulai dari data dimasukkan, ya, kemudian dilewati saja, data disimpan, ya. Ini kalau penyimpanan data secara manual itu menggunakan ini ledger, ya, buku besar dan buku besar pembantu, ya, kita lewati saja. Dan ya, chart of account, ini sebetulnya semua ini termasuk daftar rekening itu adalah untuk menyimpan data, ya. Jurnal, saya kira Anda sudah akrab dengan jurnal ini, ya. Oke. Ada yang namanya jejak audit. Jejak audit ini nanti akan sangat penting ketika kita bicara mengenai sistem informasi berbasis komputer. Jejak audit itu apa? Jejak audit itu adalah dokumen-dokumen yang muncul ketika satu transaksi itu terjadi dan diproses. Oke. Contohnya ya, kalau nanti Anda itu sudah lulus dari Atmajaya ini, pegang ijazah Atmajaya, kalau mau mengaudit Anda bagaimana caranya? Gampang. Lihat, ada nggak formulir pendaftaran yang Anda isi? Mestinya ada. Nah, itu sudah. Berarti kan Anda masuk ke Atmajaya itu karena daftar, bukan karena kemudian lewat di depan Atmajaya didorong masuk ke Atmajaya. Kuliah itu enggak ya. Anda harus mendaftar. Kemudian tidak cukup mendaftar. Anda ikut seleksi. Apapun seleksinya, ada nggak hasil seleksi itu? Oh ada. Misalnya Anda ikut tes, lolos tes, ada nilai tesnya. Kemudian Anda harus ikut kuliah. Berarti apa? Ada bukti Anda mengambil kuliah. Bukti KRS. Ya, tiap semester itu dilaporkan itu KRS itu. Kemudian tidak hanya cukup bukti KRS, harus ada bukti Anda ikut kuliah, presensi kuliah. Ada bukti Anda ikut ujian, presensi ujian, sudah mengalami semua ya. Dan ada bukti apa? Ada nilai. Nah, ketika semuanya sudah terkumpul, ya, dan diperiksa satu persatu, maka ada jejak dokumen yang mulai dari Anda mendaftar masuk, ikut seleksi, ikut kuliah, ikut ujian, ada nilainya, dan lulus. Itu semua dokumennya. Nah, dengan dokumen itu bisa dipastikan bahwa ijazah Anda asli, bukan hanya membeli. Maka kalau akan memalsukan ijazah sekarang itu sulit, karena nanti bisa ditelusur. Bahkan di websitenya Dikti itu ada, Anda itu pernah ambil mata kuliah apa saja, statusnya masuk Atmajaya itu mahasiswa baru atau pindah, itu kelihatan. Nah itulah yang namanya jejak audit. Nah jejak audit ini dalam bentuk kertas atau dokumen sekarang. Nah nanti kalau kita sudah bicara sistem informasi terkomputerisasi, bentuknya adalah digital. Lalu sama ya. Ini semua sudah cukup akrab dan mungkin sudah sampai bosan gitu ya.
Oke, sampai di sini dulu aja. Nah, jadi kalau saya kira Anda sudah akrab dengan ini ya, kalau ada transaksi tersebut dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar, dari buku besar itu nanti kemudian diproses untuk menjadi laporan keuangan. Ya, kan? Seperti ini. Saya kira mestinya ini sudah beres di akuntansi pengantar. Kalau belum beres ya nanti dibereskan. Nah, tapi kalau di dalam komputer atau sistem informasi berbasis komputer itu sedikit berbeda. Nanti kita lihat ini dulu. Ada namanya entitas, atribut, record, data value, field file, master file, transaction file, database. Ini sebagian mungkin sudah dibahas di akuntansi pengantar. Jadi mata kuliah yang Anda dapatkan itu semuanya saling berkaitan. Bahkan bahasa Indonesia pun itu saling berkaitan dengan ini. Oke, nah di dalam kalau Anda melihat transaksi ini sudah pernah saya tanyakan minggu yang lalu. Pernah tidak melihat kalau transaksi di minimarket atau supermarket itu data dimasukkan? Betul. Kelihatan jurnalnya? Tidak. Kenapa? Karena begitu transaksi itu di-enter, ya, dimasukkan, dieksekusi di mesin kasir, itu mereka langsung masuk ke buku besar. Nah, buku besar itu namanya master file. Jadi begitu ada transaksi penjualan 1 juta rupiah, buku besar kas bertambah 1 juta rupiah, buku besar persediaan berkurang. Ya nggak tahu berapa HPP-nya ya. Buku besar penjualan bertambah 1 juta rupiah. Seketika itu juga. Nah itu adalah general ledger atau buku besar. Nah jurnalnya di mana? Jurnalnya ada di dalam file transaksi. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kalau itu dicetak jadi bukti transaksi itu slip transaksi dari supermarket atau dari minimarket atau dari department store. Ya, itulah dan itu disimpan. Ya, hanya bentuknya tidak seperti jurnal yang selama ini kita pelajari. Ya. Oke, nah kita pelajari. Entitas itu apa? Entitas itu adalah segala sesuatu yang datanya akan disimpan. Contoh kalau di Atmajaya, Anda itu entitas, mahasiswa itu entitas. Itulah mengapa dicatat datanya. Dosen karyawan entitas, dicatat datanya. Meja, kursi, komputer, proyektor, ya, itu entitas. Maka Anda belum sempat mengunjungi kampus mungkin ya secara fisik, tapi Anda bisa bayangkan ya, barang-barang itu ada dan itu dicatat, maka itu entitas. Nah kalau Anda ke kampus nantinya ya harapannya tahun ini nanti kita bisa bertemu di kampus. Kalau program vaksinasi sukses dan pandemi sudah berakhir, Anda akan melihat banyak pohon. Apakah pohon itu entitas? Bukan. Karena apa? Tidak dicatat. Universitas tidak berkepentingan dengan pohon-pohon itu sehingga tidak masukkan sebagai hak. Ya mungkin karena pohonnya pohon murahan ya. Coba kalau itu pohon jati atau mahoni itu ya mungkin dicatat karena nilainya tinggi. Ya. Oke. Kemudian atribut. Atribut itu adalah karakteristik dari satu entitas. Nah, karakteristik coba kalau mahasiswa apa saja? Ada NPM, ada alamat, ada nama lengkap, ada alamat asal, ya, ada jenis kelamin, hobi, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua atribut itu dicatat, meskipun atribut itu ada. Ya, contoh, makanan kegemaran itu tidak dicatat dalam atribut Anda sebagai mahasiswa. Ya, atau Anda pulang pergi ke kampus misalnya itu naik sepeda motor, mobil atau angkutan umum juga tidak dicatat. Meskipun ya itu atribut Anda, gitu ya. Lalu ini field nanti kita bahas secara khusus ini kita bicara basis data ya. Gitu. Jangan sekarang. Nah, kemudian pengolahan data, ya. Pengolahan data itu apa toh yang terjadi? Ada penambahan data. Jadi kalau ada mahasiswa baru ya datanya harus ditambahkan. Ya. Dan ada penghapusan, ada mengubah data. Misalnya nanti Anda ganti alamat, ganti nama, ya harus diubah itu. Mengupdate data, datanya diperbarui. Misalnya Anda ambil mata kuliah A, gitu ya. Wah kok cuma dapat B-, diulangi lagi dapat A.
Nah, berarti kan yang tadinya B- harus diganti menjadi A, yaitu diupdate. Nah, terakhir itu menghapus data. Nah, menghapus data itu adalah sesuatu yang terjadi cukup sering di masa lalu. Kenapa? Karena kapasitas media penyimpanan terbatas. Harga media penyimpanan mahal. Tapi sekarang karena media penyimpanan komputer itu kapasitasnya besar, harganya murah, maka sangat jarang terjadi itu dihapus. Dan ada beberapa regulasi pemerintah yang mengharuskan data tidak boleh dihapus. Data Anda sebagai mahasiswa itu bahkan mungkin selama Atmajaya berdiri tidak akan pernah dihapus. Bahkan kalau Atmajaya ini bubar pun, data Anda tetap disimpan oleh Dikti. Nah, kalau Indonesia bubar, mungkin baru data Anda hilang. Gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk banyak perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan, sosial media misalnya, itu tidak menghapus data. Jadi kalau Anda posting foto di Instagram atau posting video di TikTok, kemudian Anda hapus, itu tidak benar-benar dihapus. Ada dua kemungkinan. Satu, itu hanya ditandai supaya tidak ditampilkan lagi. Atau itu diambil, ya, file video Anda atau foto Anda yang Anda hapus itu diambil untuk dipindah ke tempat lain, ke media penyimpanan yang lain, sehingga nanti tidak bisa diakses. Tapi tidak benar-benar dihapus. Ya. Saya tahu kenapa, karena tadi saya cerita, saya manajer keuangan satu startup ya, itu terjadi 8 tahun yang lalu. Sebelum saya jadi manajer keuangan itu, saya adalah manajer IT-nya. Dan saya bersama tim mengembangkan aplikasi, dan di aplikasi itu aktivitas utamanya adalah mengunggah foto. Dan kalau ada pengguna menghapus foto, dia tidak benar-benar dihapus, itu cuma ditandai supaya tidak ditampilkan dan dipindah ke tempat lain. Kenapa? Itu menjadi arsip. Ya. Lalu juga ada regulasi tadi saya seperti data transaksi itu tidak boleh dihapus selama 10 tahun kalau perpajakan. Ya. Ini, maka sekarang itu menghapus data itu agak sulit. Maka kalau Anda itu nanti bersosial media, hati-hati dengan apa yang Anda posting. Ya. Karena ya satu, itu tidak, kalau misalnya sudah menyesal dihapus, tidak perlu dihapus, itu hanya disembunyikan dari Anda. Kedua, meskipun sudah Anda hapus, ada kemungkinan seseorang sudah meng-capture screenshot postingan Anda dan digunakan nanti untuk menjatuhkan Anda. Ya. Maka sebelum posting sesuatu yang sifatnya kontroversial, pikir betul, ya, ini nanti akan merugikan Anda atau tidak. Ya. Ini banyak orang yang kemudian menyesal karena apa? Postingannya di masa lalu ternyata merugikan di masa kini. Ya. Oke. Nah, memperbarui data itu dapat dilakukan secara batch. Jadi kalau batch itu ditunggu dulu sampai periode waktu tertentu atau jumlah data tertentu, kemudian secara bersama-sama semua data yang sudah terkumpul ini diolah bareng pada saat yang sama. Contohnya apa kalau yang model batch process? Penggajian. Gaji itu diolah secara batch. Jadi nunggu dulu selama 1 bulan misalnya, dan setelah 1 bulan baru diolah bareng-bareng. Seperti saya itu digaji dengan, jadi setiap kali saya ngajar seperti ini itu ada aktivitas presensi. Saya ada presensinya sama seperti Anda. Nah nanti ya tidak setiap saya hadir itu ada namanya uang hadir gitu ya. Setiap saya ngajar saya ada uang hadir. Nah itu tidak setiap kali saya selesai acara lalu dikasih ini Pak Samyuji 10.000 uang hadir kan. Besarannya bukan 10.000, ini contoh saja. Tapi apa dihitung sampai nanti akhir bulan. Nah, akhir bulan dihitung selama Februari Pak Samyuji ini bolos berapa kali, ngajar berapa kali, nah, itu dihitung. Maka itu batch bareng-bareng. Ya. Lawannya batch itu adalah real time processing. Jadi begitu data itu dimasukkan langsung diproses dan langsung keluar hasilnya. Contohnya apa? Anda bertransaksi di ATM atau internet banking. Di ATM, begitu Anda tarik tunai 1 juta, begitu uangnya keluar, begitu slip transaksi itu keluar, saat itu juga saldo Anda sudah berkurang 1 juta. Ya, tidak nunggu minggu depan, tidak nunggu bulan depan, ya saat itu juga langsung berkurang. Ya. Proses itu harus real time online. Sebut real time online ini yang paling modern ya, dan kelihatan bagus. Kenapa? Perangkat komputer maupun proses untuk real time online itu tidak mudah dan butuh biaya besar. Maka tidak semua proses harus real time. Penggajian
tidak perlu real time online. Presensi Anda dihitung di akhir semester untuk menentukan Anda itu lulus atau boleh ikut ujian akhir atau tidak, itu ya nanti di akhir semester, maka ngitungnya nanti di akhir semester, tidak sekarang. Gitu ya. Keluaran informasi itu macam-macam, bisa berupa dokumen, contohnya apa? Slip gaji, slip transaksi, bisa berupa laporan. Ya, kalau laporan itu misalnya laporan penjualan harian, laporan penjualan dibandingkan dengan target. Ya. Bisa juga query itu adalah mengolah data, mencari informasi itu ya. Nah, output dari satu sistem informasi itu, contohnya tadi laporan keuangan, itu bisa digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Ya. Bisa, kalau misalnya bisa juga digunakan untuk kepentingan perencanaan. Ya, misalnya anggaran, misalnya buku petunjuk pendaftaran kelas, ya. Bisa untuk manajemen sehari-hari. Misalnya hari ini ada pesanan barang dikirim kemana, siapa yang ngirim, pakai apa, itu adalah keputusan manajemen sehari-hari. Bisa juga untuk pengendalian, ya, misalnya melihat, ini kok pengeluarannya sudah terlalu besar, harus diturunkan. Ya. Ini kok targetnya belum tercapai, harus ada upaya untuk mencapai target dan seterusnya. Untuk evaluasi, ya, misalnya Pak Samiaji ini kok tiap semester bolosnya banyak, ya. Ini masih layak ngajar atau tidak, atau dievaluasi. Saya tuh tiap semester dievaluasi, sama seperti Anda. Ya. Bahkan Anda kan juga punya kesempatan untuk mengevaluasi dosen sebetulnya. Oke, nah hanya saja kita perlu waspada terhadap dampak informasi ini. Ya. Sebagai contoh begini, Anda diwajibkan presensi hadir di perkuliahan itu minimal 75%. Apakah kalau Anda hadir 75% itu lalu lebih baik? Tidak. Dulu zaman saya kuliah, ya, ada banyak dosen, ya bukan banyak, ada dosen itu yang akan memberikan nilai jika kehadirannya komplit 100%. Wah ya, rajin hadir gitu ya. Tapi apakah lalu kalau rajin hadir itu kemudian mengerti mata kuliahnya apa, mengerti ilmunya apa? Belum tentu. Nilainya bagus, kenapa? Ya karena hadir dapat penilaian gitu ya. Ini. Maka saya tidak pernah menghitung kehadiran itu sebagai komponen penilaian. Ya. Dulu sebelum ada aturan 75% itu menentukan ujian akhir atau tidak, saya malah tidak begitu peduli dengan presensi. Nggak pernah masuk satu semester pun kalau ujiannya bagus, tugasnya mengumpulkan dan bagus karena tugasnya dikumpulkan lewat situs kuliah ya bisa lulus. Ya, tapi sekarang ada aturan masalahnya ya kan. Aturannya adalah 75% itu. Jadi itu yang harus dilihat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak mengenai materi kuliah kita? Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang belum jelas, gitu? Oke, sambil menunggu kalau dapat. Nah, minggu yang lalu saya mengatakan PR Anda adalah membentuk kelompok dan Anda sudah melaksanakan PR Anda itu dengan baik. Terima kasih sekali. Nah, PR saya ini yang belum saya omongkan, ya kan? PR saya adalah tugas, gitu ya. Nah, biasanya kalau SIA itu tugasnya kelompok dan setengah semester ya, tugas besar, dua kali tugas besar. Tapi mengingat kondisinya tidak ideal, maka saya putuskan tugasnya akan saya bagi-bagi menjadi tugas-tugas kecil. Nah, tugas pertama Anda sebagai kelompok adalah, ini sudah ada di situs kuliah, bisa dilihat di bagian tugas itu, proses bisnis tahap 1. Nah, ini tugas yang selalu saya berikan setiap kali SIA, yaitu Anda mengamati proses bisnis, mengamati satu perusahaan
mengamati proses bisnisnya. Nah, biasanya saya butuh Anda untuk datang ke perusahaan yang Anda amati dan melakukan observasi. Tapi berhubung sekarang kondisi pandemi, ya, dan juga supaya saya berusaha untuk mematuhi 5M-nya pemerintah, ya, supaya tidak berkerumun, maka diubah. Yang diamati adalah perusahaan yang punya bisnis di ranah online. Boleh memilih perusahaan yang full online, artinya tidak punya toko fisik. Boleh perusahaan yang hibrid, artinya ya fisik ada, online juga ada. Yang dimaksud online itu adalah menggunakan teknologi komunikasi. Jadi tidak harus bisa transaksi di internet, ya, atau pakai aplikasi, tidak. Pakai WhatsApp pun boleh, pakai Line boleh, pakai Instagram tidak dilarang, selama proses transaksinya itu dilakukan tidak secara fisik. Jadi tidak Anda harus datang, ya, menyerahkan uang dan menerima barang. Oke. Tiap kelompok pilih satu, boleh dari dalam, boleh dari luar negeri. Nanti akan saya sediakan tempat di MS Teams, Microsoft Teams, bagi tiap kelompok untuk mengumumkan sebelum kuliah minggu depan, ya, perusahaannya akan diamati apa. Kalau satu perusahaan sudah diamati, tidak boleh dipilih atau diamati oleh kelompok yang lain. Dan itu berlaku untuk perusahaan luar negeri yang punya cabang di Indonesia. Jadi kalau ada yang mengamati Citibank cabang Singapura, tidak boleh kemudian kelompok lain mengamati Citibank cabang Indonesia. Ya, jelas ya sampai di sini. Oke. Nanti saya sediakan tempat di Microsoft Teams, silahkan nanti menulis kelompok berapa, mengamati apa. Nanti formatnya saya berikan. Oke, lalu sekarang kita bahas apa yang harus Anda lakukan di awal ini. Pertama, Anda harus menuliskan identitas perusahaan tersebut. Ya, ya kalau bisa ini perusahaan resmi, ya, setidaknya ada alamatnya, ada situs webnya, ada namanya apa, ya. Kalau individual jualan di OLX misalnya, sebaiknya tidak. Karena apa? Jualan di OLX itu seperti saya aja bisa jualan di OLX hari ini, kalau barang sudah laku sudah saya tutup toko dan pindah atau tidak lagi buka, gitu ya, bisa seperti itu. Jadi ini satu perusahaan, toko atau apapun gitu ya, dan produknya juga tidak harus berupa produk fisik, bisa produk digital ataupun juga bisa jasa, ya. Identitas bisnis online-nya boleh perusahaan Indonesia atau di luar negeri. Nah, kelompok Anda juga harus menjelaskan sejarah singkat perusahaan yang diamati tadi. Itulah mengapa tadi sebaiknya satu perusahaan yang berbadan hukum sebaiknya. Lalu bisnis atau usaha utamanya apa? Dan kemudian deskripsi singkat dengan gambar jika mungkin dari produk mereka. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Tadi sudah saya katakan, itu deskripsi. Jadi untuk minggu depan, ya, dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan melalui situs kuliah, ya, melalui situs kuliah. Satu kelompok cukup mengumpulkan satu, itu adalah laporan ini. Identitas perusahaan yang Anda amati, secara singkatnya, usaha utamanya apa, dan deskripsi singkat produk yang mereka tawarkan. Lalu, tiap kelompok juga harus bersiap untuk mempresentasikan secara singkat perusahaannya apa. Singkat saja, tidak usah lama-lama, mungkin 5 menit, ya. 5 menit saja, kalau 10 kelompok ya sudah 50 menit, ya. Begitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang belum jelas, perlu diklarifikasi? Sudah jelas semuanya, ya? Tadi yang belum dapat kelompok siapa? Ada yang belum dapat kelompok, tahu kelihatannya? Ya sudah, kalau belum dapat kelompok nanti segera setelah ini harus mencari kelompok, dan silakan nanti kelompok yang bersangkutan memberitahukan saya siapa yang anggota barunya kalau ada, itu ya. Oke, itu saja perkuliahan kita untuk hari ini. Ya, silakan dikerjakan tugasnya dan disiapkan presentasinya.
Sampai jumpa minggu depan.